Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita ambil saat teduh sejenak. Kita mau siapkan hati kita. Kita bisa ambil waktu tenang sejenak untuk kita berdoa menghadap Tuhan Allah yang Maha Kudus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan buat setiap kami. Berkati ibadah kami pagi hari ini. Biar setiap kami mengalami, menikmati, dan mengecap pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Aku menyembah-Mu, Roh-Mu
memenuhi hidup kami. Kudusanmu. Kami merindukan Engkau hadir di sini saat ini Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan Biar kami pandang ke Allah yang besar. kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bersyukur buat kasih setiamu, bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mau lahir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang tak pernah berkurang, yang tak pernah berubah dalam sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kira ramaya syakira ramanasa. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Immanuel, namamu disebut. Immanuel, Allah serta dalam kita, namanya disebut. Dalam kita, namanya disebut. Katakan Immanuel. Immanuel, namanya disebut.
Immanuel, Immanuel, Immanuel. Kalau bukan Tuhan yang menyertai setiap detik kehidupan kita, saya rasa kita tidak akan bisa berada di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita datang, kita bawa pujian yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu untuk setiap kami. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya, katakan Gloria. Bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria. Di sini semua karena kebaikan Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan katakan Immanuel. Immanuel. Tuhan besertaku. Tuhan beserta. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise.
Dalam penyertaan Tuhan ada sukacita, ya Tuhan juga berikan kita pergumulan, tapi di balik pergumulan kita Tuhan memberikan kita kekuatan. Amin. Amin. Kita hampir mengakhiri tahun 2025. Saya yakin dan percaya kita pasti punya pergumulan dari Januari sampai dengan detik ini. Tapi di dalam pergumulan kita ada berkat-berkat Tuhan yang disediakan. Amin. Amin. Mari kita katakan, biar kita nyatakan aku diberkati. Mari katakan aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Aku dilimpahi. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Dan alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang diberkati katakan berkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Berkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati. Yang diberkati katakan haleluya. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Berkati, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyatakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk
Terima kasih Tuhan. Kita mau belajar lagu baru. Biar ini menjadi kekuatan kita. Bukan satu kebetulan kalau kita diberikan tema faith to faith. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi tahun 2026. Kalau kita lihat bangsa kita, nangis ya Bapak Ibu ya. Karena keluarga saya juga ada yang jadi korban banjir di Sumatera. Tapi biar apapun yang terjadi, pengharapan kita cuma satu. Firman Tuhan bilang, sia-sia kalau kita mengharapkan kepada manusia. Tapi kita mau berserah kepada Tuhan. Iman kita apapun yang terjadi di tahun-tahun ke depan, biar kita memiliki iman sekecil apapun itu, kalau kita lekat dengan Tuhan, biar itu jadi kekuatan buat kita. Sekecil apapun, iman yang kuat, berpegang teguh pada Tuhan, itu yang menjadi kekuatan kita. Kita berserah mencari Tuhan. Mari kita sama-sama belajar lagu ini. Dalam Sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Lah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Berserah menyatakan, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran
Engkau Tuhan harapan dan andalan kami yang sungguh kami pegang. Engkau yang memanifestasikan pribadi-Mu, bahkan mengatur langkah-langkah setiap orang-orang benar-Mu mencapai tujuan klimaks yang Tuhan telah tetapkan. Kami mau percaya tidak ada seorang pun gugur di tengah jalan. Dengan cara-Mu sendiri, bahkan kalau perlu Engkau seret kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu senantiasa. Kami menyadari betapa lemah manusiawi kami, namun kekuatan yang sempurna telah Engkau berikan kepada kami. Itu sebabnya kami berkata, aku berserah kepadamu. Kami berserah kepada kekuatan Tuhan sendiri dan bukan kepada pribadi yang lain. Tuhan, hamba minta anugerah-Mu di kesempatan hari ini. Biar Engkau Tuhan berbicara pribadi lepas pribadi. Apa yang menjadi kebutuhan yang valid Engkau berikan kepada anak-anak-Mu ini. Biar apa yang Tuhan nyatakan menjadi sesuatu ragi kehidupan yang membangun manusia roh kami. Kami mau percaya kami hidup oleh anugerah, oleh roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu sendiri. Memberkati masing-masing kami menjadi pribadi yang beda sebagaimana Engkau mau. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang telah mempersiapkan dan membawa kita semua untuk menikmati akan hadirat Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, tadi pagi saat saya bersih-bersih di depan, saya sebelumnya sudah mempersiapkan setiap minggu itu, sebelum minggunya Senin itu saya terbuka hati kepada Tuhan dan Tuhan mau bicara apa untuk minggu ke depan. Dan saya menyusun akan hal-hal yang mesti saya harus sampaikan. Tapi tadi pagi seperti Tuhan tuh berbicara khusus. Dia berkata, lirih kali target. Lalu kemudian saya tanya, maksudnya target itu apa? Dan Tuhan diem. Saya bertanya-tanya, apa yang dimaksud target itu adalah para pengusaha yang mengerjakan segala sesuatu dan kemudian ini kebetulan hampir tutup tahun sehingga beberapa saudara mungkin sudah pada libur, sudah capek targetnya dan kemudian Anda mendapat reward dari pemimpin saudara, atau mungkin Anda seorang pemimpin yang anak buahnya semua mencapai target sehingga Anda memberikan reward buat mereka. Bahkan apapun yang telah Anda kerjakan, Anda berkata, puji Tuhan, saya sudah mencapai target yang Tuhan telah tetapkan. Kalau tahun yang lalu target saya 500 juta, tahun ini target saya 1 miliar, tahun yang akan datang berapa gitu. Ada target, ada tujuan yang Anda dan saya kerjakan. Tentu saja bisa diukur, bisa menjadi sebuah evaluasi. Beberapa saudara berkata, aduh aku tidak mencapai target gara-gara liburnya banyak saudara. Sehingga tidak bisa mencapai akan target yang ada. Dan saya mencoba untuk doa sama Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau? Tuhan ingin berkata bahwa hidup yang terarah menuju pada tujuan ilahi, pada tujuan Tuhan sendiri. Ya kalau tahun yang lalu hidupku biasa-biasa, kalau tahun ini begitu menggairahkan sehingga saya itu bisa menempuh iman yang lebih dewasa lagi, yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,
yang dipertanggungjawabkan kepada mami papi, nilai-nilaiku bagus, sehingga mami papi akan berkata, bagus, nilaimu baik. Dan kamu enggak pernah lowong dalam ibadah, kamu selalu ibadah tepat waktu. Beberapa saudara berkata, waduh tahun ini aku enggak mencapai target. Kadang-kadang lubang, kadang-kadang melando, kesiangan dan sebagainya. Dan apa yang harus kita lakukan untuk kita mengejar target next? Kalau kita tahun ini tinggal beberapa hari, 10 hari lagi ya, 10 hari lagi kita menyelesaikan tahun ini. Apakah masih memungkinkan saya mencapai target walaupun hanya 9-10 hari? Target yang telah Tuhan tetapkan di tahun yang lalu, hingga aku bisa disebut sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Alkitab menunjukkan kepada kita target kehidupan kita. Banyak orang sibuk mengerjakan segala sesuatu, tapi tidak terarah, sehingga orang aktif tadi tidak produktif. Orang berlari tapi tanpa tujuan, sehingga pekerjaannya seolah-olah sia-sia. Dia berpikir mengerjakan ini kandas, mengerjakan itu berhenti dan tidak bisa mencapai. Tidak ada kepuasan dalam hati. Karena beberapa yang mungkin kita enggak mentargetkan, tapi rasanya enggak plong hari itu. Anda berkata, aku hari ini benar-benar tidak bisa menembus, tidak ada punya sukacita yang sempurna, tidak ada sesuatu yang aku katakan bersyukur hari ini aku lewati dan Tuhan telah membuat segala sesuatunya berhasil. Siapa yang tahu? Pasti masing-masing kita akan menyadari. Hari yang lalu saya berkata Tuhan itu baik. Dia mengerjakan secara detail hal-hal yang terkecil hingga hal-hal yang besar. Sehingga kita berkata, wah hari ini saya bersyukur banget. Kepuasan yang luar biasa karena Anda telah menyelesaikan target yang ada. Alkitab mengajarkan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu fokus kita bukan hanya sebagai orang yang berhasil menduduki sebuah tampuk kepemimpinan tertentu, berhasil mencapai target-target tertentu, sehingga Anda berkata, bukan popularitas yang saya kerjakan, bukan jabatan yang saya impikan, bukan kenyamanan hidup yang membuat saya breakthrough. Namun Anda ngerti bahwa ada satu panggilan surgawi, panggilan menyenangkan hati Tuhan yang saya ingin supaya itu ditempuh dengan baik. Target yang berasal dari panggilan Allah itulah yang pasti akan memuaskan hati saudara. Kalau Anda perhatikan sebuah perkataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14 mengungkapkan sebuah pernyataan sehingga dia berkata, aku puas mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama. 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Beberapa saudara mungkin berkata, kalau waktu-waktu yang lalu rasanya itu menarik saya, menyedot saya, kekuatan-kekuatan saya itu begitu hilang. Sehingga Anda berkata, aku enggak bisa move on, enggak bisa bergerak lagi. Karena saya merasa
bahwa imanku ya berhenti sampai di situ. Mungkin sudah ditakdirkan imanku seperti ini. Tidak, saudara. Hanya karena Anda mungkin terjerat dengan masa lampaumu. Anda terjerat oleh karena perasaanmu yang berkata, aku gagal dan tidak berhasil. Anda mengerti sebenarnya Tuhan akan menarik kita, bahkan membawa kekuatan yang baru untuk kita bersama-sama berkata, aku tidak boleh berhenti sampai di sini. Ada tujuan yang mulia, ada tujuan yang lebih indah, atau tujuan yang hebat yang telah disediakan oleh Allah sendiri buat aku. Sehingga engkau berkata bahwa Dia yang telah menyediakan segala sesuatu, belum saya terima seutuhnya, belum saya nikmati seutuhnya. Sehingga Anda berkata bahwa benar, panggilan Tuhan begitu luar biasa. Tapi aku akan mulai dari titik yang seperti ini. Gak masalah, yang penting aku berjalan, bahkan berlari. Kalau Tuhan izinkan saya akan terbang, mencapai target yang Tuhan telah berikan. Tahun 2010 saya ingat, saya merasa betul-betul Tuhan itu seperti merapel berkat-berkat saya. Hari itu merupakan sesuatu yang membuat saya mengevaluasi hidup saya. Dari sejak saya dipanggil menjadi hamba Tuhan dan berjalan meniti akan apa yang Tuhan perintahkan. Seolah-olah tahun 2010 ini berkata, kamu telah melakukan pekerjaan-pekerjaanmu. Dan ini ada berkat-berkat yang ingin aku berikan kepadamu. Saya juga kaget, saudara. Dalam waktu 2-3 bulan itu Tuhan berkati, kasih rumah, kasih mobil, kasih tiket pergi ke Israel, kasih berkat untuk saya bisa menikmati segala sesuatu yang baik. Dan saya berkata, ini kayak dirapel, digerojoki, saudara. Bahkan orang-orang yang memberkati saya itu orang-orang yang sama sekali saya nggak kenal. Sampai hari ini pun beberapa orang itu memang menceritakan, ini loh yang memberkati engkau, memberi rumah, ini yang memberkati ke engkau, mobil memberkati engkau, tiket untuk ke Israel dan sebagainya. Saya berkata, orang-orang itu orang-orang yang menurut saya memang telah disediakan oleh Tuhan. Sebagai contoh, orang itu disuruh nabung. Selama 2 tahun dia tabung untuk memberikan tiket buat saya. Hari itu Pak Petrus Agung memang menyampaikan firman, salah satunya menyinggung gereja kita. Gereja kita disebut gereja Rumah Barokah, saudara. Dan dia berkata, entah di satu kelompok tertentu, ada seorang hamba Tuhan, dia membangun rumah barokah. Rupanya itu didengar. Dan mungkin pada saat itu hambanya menyampaikan itu, firman Tuhan itu nancep pada ibu ini. Dan berkata, inilah orangnya yang engkau harus berkati, berikan tiket, berikan uang untuk sanggup pergi ke Israel. Dan memang diserahkan lewat gereja pusat dan kemudian Pak Petrus Agung memanggil saya sendiri, Pak Tri pernah mimpi mau pergi ke Israel. Jangankan mimpi, saudara, mungkin hayub-hayuban karena memang hitungannya itu enggak masuk. Dan beliau berkata, kamu siap-siap buat paspor pergi ke Israel, ada orang yang memberkati. Ya saya antara mimpi, antara sadar, antara beneran atau tidak. Saya cubit-cubit, kemudian saya cerita kepada istri saya. Aku diberkati pergi ke Israel. Kamu sendiri atau sama aku? Pengennya ya berdua, saudara ya. Tapi dia bilang, maaf tiketnya hanya 1. Saya berpikir, apa buat istri saya dulu ya? Pak Agung berkata, enggak, ini untuk kamu, istrimu ada bagian yang lain.
Dan itu merupakan sebuah peringatan. Saya berkata, apa yang saya lakukan, walaupun orang itu tidak melihat, tapi Tuhan berbicara lewat orang itu. Dan dia menyampaikan isi hatinya untuk menabung dengan setia. Sebab ada seorang hamba Tuhan yang harus ditolong supaya bukan hanya cerita Israel textbook saudara, tapi mengalami kayak apa sih Israel, kayak apa sih kubur Tuhan itu, kayak apa tempat di mana Yesus dilahirkan, kayak apa itu laut mati itu kayak apa gitu. Dan saya menikmati, saya tidur di laut mati saudara. Kok bisa saudara, karena berat jenis tubuh saya ternyata lebih ringan daripada laut mati itu, sehingga saya ngambang. Tapi ya kecipratan mata, waduh, kalau kecipratan mata itu pedisnya luar biasa itu, karena garamnya kan pekat banget saudara. Dan itu menjadi sebuah peristiwa yang saya berkata, sesuatu yang pernah Tuhan rindukan lewat orang lain, bahkan saya sendiri nggak pernah mimpi, keinginan nggak ada saudara. Bagian saya layani. Dan memang Tuhan membawa ke sana menjadi sebuah hal yang saya berkata ini pengalaman yang bersejarah buat saya. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-21. Amsal pasal 19 ayat yang ke-21. Kita akan baca bersama-sama. Amsal pasal 19 ayat yang ke-21, 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, mungkin ada orang-orang tertentu merancangkan banyak hal, merindukan banyak hal terjadi dalam hidupnya. Setiap kali pikiran saya melayang, biasanya kan keinginannya banyak. Dan kemudian saya turunkan ke hati, menjadi filter, apakah ini kehendak Tuhan? Apakah ini cocok dengan keinginan-keinginan saya? Apakah ini cocok dengan keinginan-keinginan Tuhan? Sehingga tidak mengkhamiri akan keputusan-keputusan, akan langkah-langkah saya. Sehingga apa yang saya lakukan ini kudus dan Tuhan berkata, bagus keinginanmu. Begitu saya tahu ini keinginan Tuhan itu cocok dengan keinginan saya berkata harus jadi. Dan saya berkata itu pasti jadi. Karena apa? Rancangan Tuhan yang ditetapkan. Bukan rancangan manusia. Target Tuhan yang terjadi. Bukan target-target kita. Paulus bukan seorang yang mengejar jabatan. Bukan mengejar kenyamanan. Targetnya adalah panggilan surgawi yang terdapat dalam Kristus Yesus. Banyak rencana manusia, tetapi hanya rancangan Tuhan yang jadi. Kalau Anda melihat GPS mau pergi ke suatu tempat, saya pernah, istilah saya muring-muring, marah-marah kepada GPS. Ini gimana nih? Mbak Eko nyala ke perjalanan saya. Muter-muter, ternyata saya sendiri yang salah saudara. Karena apa? Karena saya bawa mobil dan GPS itu ditentukan mau naik motor kah atau naik mobil. Kalau motor itu jalan tikus bisa dilewati. Kalau mobil ya size-nya jalan mobil. Hari itu saya berpikir enggak mencet yang jalan mobil. Puter-puter jalan ke sini, ke kanan, ke kiri. Kok tempatnya kok sama terus. Kita marah-marah sama Mbak E saudara. Marah-marah GPS itu. Bukan GPS-nya yang salah. Siapa yang mengalami seperti itu? Nah, beberapa saudara merasa. Karena mungkin Anda salah mencet. Nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi pada saat Anda pencet, pada posisi dan kemana Anda pergi, tujuannya jelas. Naik apa? Mungkin kalau orang-orang Jepang
Bahkan mereka nggak pakai transportasi karena mereka suka jalan, saudara. Mungkin ada gambar manusia yang jalan sehingga orang itu bisa lewati jalan-jalan tikus. Kalau di Indonesia hanya 2, sepeda motor sama mobil. Anda bisa pencet pakai sepeda motor sehingga bisa lebih cepat. Kalau pakai mobil harus jalan-jalan tertentu yang bisa Anda kerjakan. Sekalipun lambat tapi sampai tujuan. Sekalipun mungkin terlambat, yang penting sampai ke tujuan. Yang menjadi pertanyaan, apakah target kehidupanmu akan sampai kepada Tuhan? Apakah hidupmu itu mempunyai kerinduan untuk menyukakan hati Tuhan? Karena pada saat Anda katakanlah pengen bekerja, pengen sekolah, pengen apapun juga, pasti ada tujuan. Aku pengen tujuan kuliah saya diselesaikan 3 tahun, 3,5 tahun. Atau Anda berkata, pokoknya luluslah, nggak ngerti nilainya berapa-berapa. Tapi Anda berpikir yang penting lulus. Dan ada mahasiswa abadi yang 9 tahun nggak lulus-lulus. Ya maklum, karena saya ambil teknik sipil. Masuk teknik sipil kok 9 tahun. Hampir nyaris di out, saudara, dikeluarkan. Sehingga orang ini berkata, aku harus menyelesaikan tugas saya. Orang yang punya target, dia dituntut hidup fokus. Orang yang punya target, orang itu harus komitmen dengan waktu. Tuhan mengingatkan kepada kita dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pada saat Anda tahu ada target tujuan hidup, bukan hanya menyenangkan diri sendiri, bukan hanya mengejar jabatan, bukan hanya mencapaikan kelulusan dengan nilai yang terbaik, tapi ada fokus di mana Anda dan saya dipanggil sebagai anak-anak Tuhan, dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan, dipanggil untuk mempresentasikan akan pribadi Kristus di tengah-tengah masyarakat. Fokus itu sebabnya perlu komitmen, di mana Anda dikelilingi oleh para saksi. Yang saya berkata, para saksi itu telah menyelesaikan tugas mereka dan dia memperhatikan akan kehidupan kita. Mereka berkata, Dian, tahun ini kamu harus seperti ini. Dia ngerti, ayo sedikit lagi, bisa sampai Jimmy kerjakan bagianmu dengan baik. Dan dia ingin supaya orang para saksi ini berkata, ini orang yang bisa aku andalkan, yang bisa aku percaya, yang bisa aku muliakan karena ketetapan-ketetapan. Anda tidak didiskualifikasi karena apa? Target demi target, fokus, dan bahkan Anda komitmen dengan waktu yang telah Tuhan persiapkan bagi setiap kita. Lukas pasal 9 ayat 62. Lukas pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-62. Tuhan Yesus berkata buat setiap kita. Lukas pasal
9 ayat 62. 2, 3. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tidak menoleh ke belakang, tetapi tidak layak untuk kerajaan Allah. Orang yang siap membajak, orang itu tidak boleh menoleh ke belakang, tidak layak untuk menerima kerajaan Allah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata melupakan yang di belakang, melupakan masa lampau, melupakan jerat-jerat iblis, melupakan orang-orang yang menyakitkan, lepaskan. Saya tadi malam kedatangan tamu Bu Bangun sama Pak Bangun bercerita. Saya berkata, wah kalau kita membicarakan sesuatu kumpul dengan saudara-saudara yang lain, seringkali tanpa sadar kemerucut saudara. Perkataan-perkataan yang tidak boleh diceritakan. Dan itu harus dipendam, dibuang jauh-jauh. Itu mungkin menyesakkan hati, menyakitkan. Alkitab berkata pikul salib dan kemudian sangkal diri. Sangkal diri itu kita melupakan akan idealis kita. Sangkal diri itu kita harus menanggalkan akan keegoisan kita. Sangkal diri itu harus menghentikan semua yang menyenangkan ego. Dan kadang-kadang pada saat kita menceritakan kemerucut, kepahitan masa lampau, kejengkelan, kemarahan, merasa diperlakukan secara tidak adil, keluar itu. Dan tanpa sadar itu akan mempengaruhi. Saya berkata itu seperti racun yang dibagikan kepada orang-orang yang sebenarnya enggak perlu mendengar. Dan saya berkata kita harus rela untuk menatap ke depan, melihat akan target yang Tuhan telah tetapkan, membuat kita akan senantiasa memberkati saudara-saudara. Fokus berarti tidak terikat terhadap kegagalan masa lampau, tidak juga mabuk terhadap keberhasilan masa lalu. Orang yang menoleh ke belakang, orang itu tidak layak untuk kerajaan Allah. Kita harus menatap ke depan. Seperti seorang pelari maraton, dia melihat ke depan. Dia tidak peduli akan siapa yang nonton. Dia enggak peduli bahkan orang yang mengasihi Anda pun enggak dipedulikan. Sebab tatapan pada ending, pada akhir. Bahkan kita harus melepaskan beban-beban yang merintangi kita. Hanya pada tujuan akhir saja yang mesti kita kejar. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, alihkan fokus rohanimu hanya kepada pribadi Kristus. Dia yang telah setia menyelesaikan akan pertandingan. Memang suatu hari dia sendiri mengungkapkan akan ketakutannya dan berkata, Bapa kalau boleh cawan ini lalu dari hadapanku. Namun dia koreksi, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu saja yang jadi. Menurut saya masing-masing kita telah diberi cawan-cawan masing-masing untuk harus diminum, untuk harus ditelan habis. Karena itu istilah saya jamu untuk menguatkan akan roh kita. Amin saudara. Jamu itu pahit, jamu gak enak, tapi itu akan merangsang sel-sel tubuh kita untuk berkata, puji Tuhan, ini kekuatan yang baru yang membuat Anda akan berlari semakin kuat, semangat-semangat. Anda tahu ini bagian obat yang Anda harus minum. Minggu lalu saya berkata, ambil nafas, lepaskan nafas. Ambil oksigen, buang karbon dioksida. Ambil akan kehidupan, lepaskan akan kematian. Ambil pada saat ambil bernafas itu, ambil kekuatan Tuhan.
ambil kehidupan, buang penyakit, buang racun, nikmati akan hadirat Tuhan, buang roh yang membawa kita kematian. Tuhan ingatkan kepada kita, ada sesuatu yang seringkali menarik kita untuk mundur. Bahkan ada alasan-alasan untuk berkata, sudahlah berhenti, kamu enggak layak untuk melanjutkan. Tapi itu omongan iblis, itu racun dari neraka. Anda mesti berkata, enggak, aku harus maju. Sebab di sanalah Tuhan telah menanti aku. Amin. Sehingga Anda tahu bagaimana Anda menyikapi. Ada lagu pujian yang berkata, Yesus yang pegang erat tanganku, ku tak dapat meninggalkan akan Engkau. Karena Tuhan yang pegang hidup kita. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Amin, saudara. Target Tuhan harus dilakukan dengan ketekunan sampai akhir. Karena dia memerlukan kekuatan ekstra. Yang Anda berkata, ini bukan kekuatan aku, melainkan kekuatan Tuhan sendiri. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal ke-4 ayat yang ke-7. Ini deklarasi yang disampaikan oleh Paulus dan deklarasi buat kita sebagai orang-orang percaya. Baca bersama-sama. 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pada saat Anda memelihara iman untuk mencapai target tujuan Anda, bukan dilewati dengan ringan. Ya memang kadang kita akan berkata Tuhan itu membuat jalan tatkala tiada jalan. Bahkan kalaupun gunung-gunung yang tinggi itu diratakan, itu kan enak ya, nyanyinya itu enak. Gunung-gunung diratakan, lubang-lubang ditutup, saudara. Enggak harus kejeglong, tapi berapa banyak di antara kita kejeglong-jeglong, saudara. Sudah lari, sudah hati-hati, tetap kejeglong. Mesti naik tanjakan yang kita berkata, aduh bisa capek rakyat. Bisa lewati apa enggak ya? Ini batu yang begitu besar. Apakah harus aku lewati? Apakah harus aku singkirkan? Tuhan memberikan kemampuan. Walaupun secara fisik ini masalah begitu besar. Tapi Tuhan berkata, iso, ora iso, kudu iso. Karena apa? Aku di dalam engkau. Aku bersamamu. Mau disingkirkan, mau ditendang, mau diinjak, silakan. Karena Tuhan yang memberikan kemampuan untuk melewati bersama-sama dengan Tuhan. Terkadang saya juga kaget melewati rintangan-rintangan yang begitu besar. Kalau hanya dilihat jadi hayub-hayuban, saudara. Apa itu hayub-hayuban? Membuat kita ini termangu-mangu, isorak ya, bisa apa enggak ya. Tapi ya pokoknya lewati aja, saudara. Mungkin rodok ketekelan. Apa itu rodok ketekelan? Mungkin Anda mau naik itu kesulitan. Tapi bisa bersama dengan Tuhan. Amin. Dan hari-hari ini saya memperhatikan cara Tuhan itu luar biasa. Menolong setiap kita. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Baca bersama-sama dengan saya. Matius pasal yang ke-24 ayat 13. 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang berpikir yang penting percaya sama Tuhan. Ya memang penting percaya sama Tuhan itu start. Awal. Engkau sudah ada di dalam bahtera Tuhan. Sekalipun ada badai, sekalipun ada gelombang, sekalipun ada tsunami, Anda tetap di dalam kapal itu.
tapi perlu bergerak, melakukan bagian-bagian di mana Anda tidak seperti orang yang hanya sekedar nongkrong. Apakah Anda menjadi bagian dari awak kapal yang ada? Untuk Anda berkata, aku mau memuliakan Tuhan dengan apa yang harus aku kerjakan di dalam bahtera itu. Mengerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan untuk hanya sekedar sehat, tetapi Anda tahu bagian yang harus Anda kerjakan. Anda berkata, mungkin aku mau bantu narik tali yang harus dipersiapkan lagi. Atau mungkin bawa sesuatu untuk menempatkan barang-barang tertentu pada tempatnya. Anda mengerti pada saat Anda percaya sama Tuhan, Anda ada di dalam bahteranya. Tapi bukan hanya nongkrong, bukan hanya menanti-nantikan gelombang datang. Tapi Anda lakukan yang terbaik. Kerjakan. Beberapa waktu yang lalu, ini sampai hari ini mungkin masih di Afrika, satu kota tertentu yang saya pernah ke situ, saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang dimimpiin. Dunia ini akan kena dengan air bah. Lalu dia berkata, ini kayak serius ini. Dan hamba Tuhan ini memang dia suka bikin kapal. Dia cerita kepada saudara-saudaranya, Tuhan akan kirim air bah tanggal 25 Desember tahun ini. Wah, itu dibicarakan dengan teman-temannya. Ternyata teman-temannya percaya. Beberapa orang yang tidak percaya. Lalu mereka buat bahtera. Besar-besar, saudara. Bahtera itu diisi mungkin 500-600 orang. Berapa banyak itu 500-600 orang. Dia bikin bahtera bukan hanya satu. Bikin bahtera sampai 10 bahtera. Dan kalau itu dinaikin, kalau katakanlah satu bahtera itu 500-600 orang. Kalau 10 bahtera itu kan sekian ribu. Dan dia berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Ternyata orang-orang dari Eropa, dari Amerika, dari mana-mana. Itu tempatnya itu Ghana. Kalau Anda pergi ke Ghana, orang itu rame. Sedang mempersiapkan akan bahtera-bahtera itu. Dan mereka sedang menyongsong akan banjir air bah yang akan menimpa mereka. Apakah Anda tertarik mau bikin bahtera sendiri untuk Anda melewati akan tsunami yang mengerikan? Beberapa GMKG dia menyampaikan bahwa akan terjadi hal-hal yang mengerikan tanggal 25 ini. Bahkan beberapa saudara tanggal 17 sampai tanggal 22, kita masuk tanggal 21 ini. Apa yang harus dilakukan? Percaya saja kepada Tuhan. Amin. Kita tahu dia melindungi kita, dia menolongi kita. Tapi ya jangan santai. Kalau pemerintah ingatkan satu orang harus bawa satu box. Paling tidak 3 hari untuk Anda hidup. Ada makanan, ada pakaian. Kalau pakaian mungkin enggak perlulah ya. Tapi makanan, minum yang penting. Itu diperingatkan seperti itu. Apakah saya meresponi? Ya respon. Paling saya berkata, apa yang harus saya lakukan? Kalau terjadi tsunami 20 sampai 50 ketinggian. Saya berkata, kalau memang saya harus pulang dengan cara itu, saya tahu Tuhan sudah menyediakan rumah bagiku. Ngomong sama sebelahnya, kamu percaya enggak? Terpenting kita percaya ada di dalam bahtera Tuhan. Ingat, pada saat Anda percaya kepada Tuhan, bukan lari sprint, lari cepat, tapi lari maraton. Lari maraton itu pelan-pelan tapi pasti. Yang penting bisa sampai akhir. Tidak salah dalam berlari. Banyak orang bisa memulai sesuatu dengan baik, tapi seringkali tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Ngomong sama sebelahnya, jangan hanya memulai dengan baik, tapi juga mengakhiri dengan sempurna dengan Tuhan. Amin, saudara.
Tuhan memberikan upah bagi orang-orang yang setia. Bukan orang yang tercepat, saudara. Orang-orang itu seperti membawa obor estafet. Selain menjagai api yang dia pegang, tapi juga berlari. Dia berlari harus memperhatikan obor yang dia pegang. Apakah obor yang Anda pegang itu masih menyala? Kalau mati ya enggak guna, bisa didiskualifikasi. Tapi Anda pegang obor itu. Para saksi berkata, awas obornya hampir mati. Pegang dengan erat, jangan lepaskan. Awas ada angin yang menerpa, obor itu hampir mati. Jangan biarkan mati, izinkan tetap menyala. Harus diteruskan kepada orang yang lain untuk menyelesaikan pertandingan itu. Saya berkata, jangan berhenti saat Anda lelah. Kalaupun lelah ya sudah berjalan saja. Yang penting tidak berhenti. Dan saat Anda berjalan, Anda jangan perhatikan orang-orang sekitar. Anda bergerak untuk melawan semua yang mencoba menghentikan. Sehingga Anda bisa menyelesaikan pertandingan itu dengan sempurna. Satu pujian sampai akhir harus kita capai. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Amin, saudara. Seperti Ibu Maria yang menantikan Tuhan berbicara. Dan dia dengar, orang memperhatikan itu, kata-katanya itu diingat. Tuhan ketemu dengan Ibu Maria dan Tuhan berkata, hai wanita, engkau orang yang dikasihi oleh Tuhan. Daripadamu akan lahir seorang juru selamat yang menebus dosa. Hari ini kamu mengandung, kaget saudara. Dia berkata, what? Aku belum pernah hubungan dengan laki-laki. Ya karena hubunganmu dengan Tuhan yang membuat engkau mengandung. Wanita perawan mengandung. Dia akan berpikir, apa kata dunia? Apa saudara-saudara kita berbicara tentang saya? Tuhan berkata, melalui rahimmu akan hadir seorang yang disebut Immanuel. Yang akan menyelamatkan dunia ini. Mendengar menyelamatkan dunia. Mungkin hatinya bergetar dan berkata, jadilah seperti yang kau kehendaki. Jadilah seperti yang kau firmankan. Jadilah seperti yang Tuhan rancangkan dalam hidupku. Memang ke depan dia akan menanggung malu. Memang ke depan dia mau berbicara dengan kekasihnya Yusuf, maafkan saya ya, saya hamil. Bisa ngomong lancar seperti itu saudara. Menurut saya enggak. Dia bingung berbicara. Mungkin dia berkata, Tuhan, engkau berbicara kepada kekasihku dengan caramu sendiri. Informasikan sebagaimana engkau menginformasikan kepadaku. Ini orang yang mengasihi aku. Ini orang yang setia. Ini orang telah disiapkan sedemikian rupa. Dia adalah tunanganku. Kalau dia tahu kalau aku hamil, bagaimana? Nah memang Tuhan kirim malaikat untuk ngomong sama si Yusuf. Yusuf, tenang, tenangkan hatimu. Istrimu dia hamil. Akan lahir dari jabang bayi itu seorang yang menyelamatkan dunia.
Mungkin seperti halilintar menyambar. Loh, burung tak apa-apa kok mengandung ki piye? Dan hari itu mungkin menjadi perdebatan. Dengan diam-diam Yusuf mau meninggalkan Maria. Tapi Tuhan ingatkan, jangan sekali-kali tinggalkan. Sebab pribadi yang akan lahir itu adalah Sang Juru Selamat dunia. Amin saudara. Hari itu mungkin dia berpikir, mana mungkin, gak pernah saya dengar seorang perawan itu hamil. Tapi Roh Kudus berkata, itu pekerjaanku. Sebagaimana engkau yang takut akan Tuhan, yang tahu mujizat-mujizat, percaya bahwa dia sanggup melakukan yang mustahil jadi mungkin. Percayalah, itu karyaku sendiri. Percayalah, aku yang mengerjakan. Lihat tanda-tandanya. Lihat perbuatan-perbuatan ajaib yang akan menyertai dia. Mungkin sejak anaknya itu lahir, dia perhatikan ada kelompok Majus yang datang membawa emas, kemenyan, dan mur. Mereka menceritakan kami dituntun oleh bintang yang besar. Dan bintang itu tanda lahir seorang raja yang akan menyelamatkan dunia. Dia berkata, iya ya. Mungkin dalam evaluasi hasil kecil yang biasa manusia pikirkan, mosok seorang raja kok lahir di palungan. Mana mungkin paling tidak kan di rumah sakit yang mewah. Atau paling tidak di tempat yang megah. Ini di palungan. Diperhadapkan bukan di hotel yang baik. Tapi ini tempat kandang domba saudara. Hatinya tetap percaya. Bukan tempat yang megah, yang mewah. Buat Tuhan hadir. Tapi tempat yang sederhana seperti ini. Tiba-tiba Tuhan kirimkan seorang kelompok gembala. Yang gembala ini berteriak-teriak. Kalau gembala kan enggak ngomong lirih-lirih saudara. Ngomong, ini hebat. Kami melihat malaikat turun dari surga. Mengejutkan kami semua. Mereka menyampaikan puji-pujian. Kita aja enggak pernah dengar kur yang seperti itu saudara. Ini para gembala dikejutkan. Menurut saya tempat di mana sedang mengembalakan kambing domba itu begitu terang yang ajaib. Dan membuat terkesima buat mereka. Yesus telah lahir. Juru selamat telah hadir. Bukan hanya untuk kamu, tapi untuk seluruh dunia. Hari itu saya percaya mereka bergegas meninggalkan kambing domba yang dipercayakan. Dan kemudian untuk menyaksikan bagaimana anak ini yang akan menyelamatkan dunia. Beberapa orang mungkin kecewa. Ternyata kok podo wae bayi menungso. Kok manusia juga. Aku pikir lahir itu sudah punya sayap gitu saudara. Aku pikir dia lahir dengan tanda wah, mungkin bisa direka saya pikir-pikir yang aneh-aneh. Betapa kecewanya mereka melihat ternyata bayi yang masih minta susu, yang dipengaruhi dengan perasaan, keadaannya juga enggak memungkinkan. Tapi para Majus dengan bersukacita berkata, ini orang akan menjadi penyelamat dunia. Bahkan Maria menyimpan segala sesuatu dalam hatinya dan berkata, ini anak akan menjadi anak yang ajaib. Namanya penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pujian itu mungkin dilantunkan dari hati yang paling dalam. Dia berkata, dia penasihat ajaib. Yang disebut penasihat ajaib itu bukan hanya hikmat
yang menuntun orang dari masalah mereka. Tapi dia sendiri yang mengalami, melewati masalah-masalah yang ada. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Dia merasa lapar, dia merasa haus, dia merasa sedih, dia merasa takut, sama seperti Anda dan saya. Tapi bedanya dia enggak pernah berbuat dosa. Amin. Dia menyelesaikan akan apa-apa yang telah dikerjakan, yang dipercayakan oleh Bapa kepadanya. Target orang percaya adalah serupa dengan Yesus Kristus sendiri. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Kita akan bacakan bersama-sama. Roma pasal 8 ayat yang ke-29. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kadang-kadang ayat ini diplesetkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini lihat, Yesus ini ditetapkan sebagai yang sulung di antara saudara-saudara. Ya maksudnya apa? Dia yang pertama. Maksudnya apa? Dia itu ciptaan. Nah kalau sudah berkata dia ciptaan, Anda berkata salah. Dia itu enggak diciptakan. Dia lahir. Memang dia yang adalah Alfa dan Omega, saudara. Dia yang awal dan yang akhir. Dia tampak dalam penciptaan pada saat dia menciptakan dunia ini. Dia ciptakan manusia. Dia juga adalah bagian untuk berkata, marilah kita. Saya percaya ini Tritunggal yang Maha Kudus berbicara. Ada satu sidang ilahi. Berkumpul Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sehingga Tuhan berkata, marilah kita ciptakan manusia segambar dengan kita. Anda pribadi segambar dengan Allah sendiri. Amin. Jangan mudah dikecohkan sebab Tuhan itu setia. Alkitab berkata semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya melihat hal yang positif, dia berkata, elek-elek kayak ini diserupakan dengan Yesus sendiri. Amin. Jangan minder dengan keadaanmu, sebab keadaanmu itu jauh lebih mulia, bahkan lebih daripada malaikat-malaikat. Orang seringkali mendowngrade, berkata, saya kan bukan malaikat, saya masih berbuat dosa. Emangnya malaikat tidak berbuat dosa? Lihat malaikat itu, ada 1/3 malaikat bersama-sama dengan Lucifer dibuang ke neraka. Anda mau seperti itu? Enggak lah ya. Anda adalah manusia yang segambar dengan pribadi Allah sendiri. Amin. Dan itu tujuan kita, goal kita, target kita. Seperti Yesus, itu saja yang kupinta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus, bukan wajahnya, tapi karakter yang seperti Yesus. Bukan hanya karunia-karunia yang menyertai Anda, tapi sifat-sifat yang belas kasih, penuh kesetiaan dengan pribadinya sendiri. Ada target yang begitu besar yang Tuhan telah tetapkan buat setiap kita. Seperti pribadi Yesus sendiri. Bukan hanya sekedar berkat yang Anda dan saya terima. Bukan hanya pelayanan yang Tuhan percayakan kepadamu. Bukan hanya karunia-karunia yang menyertai engkau. Tapi sesungguhnya karakter Kristus yang nyata dalam kehidupan kita. Kalau Anda lihat cermin, wajah Anda lihat dan kemudian Anda berkata,
kok ganteng ya aku ini ya. Dan Anda lihat wajah itu, kemudian tanyakan, apakah saya sudah mencerminkan wajah Kristus kepada saudara-saudaraku? Apakah saya sudah mencerminkan akan karakter Kristus buat tetangga-tetanggaku? Apakah saya sudah menjadi berkat buat saudara-saudara yang lain? Apakah saya sudah memantulkan kasih Kristus kepada saudara-saudara yang lain? Bahkan apakah saya telah nyata kekudusan saya? Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku Allah yang kudus. Kalau hari-hari ini pikiran kita enggak lagi kudus, berkata Tuhan, aku mau pikiranku dikuduskan, kerinduanku dikuduskan, keinginanku dikuduskan, bahkan perjalanan hidup kita sampai akhir Anda akan hidup memuliakan nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan di mana Anda dan saya diberikan waktu enggak berbeda, masing-masing 24 jam sehari. Anda berkata terima kasih, walaupun 24 jam Anda akan gunakan setiap detik, setiap menit untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Biasakan diri sebelum tidur, evaluasi apa yang Anda kerjakan dari pagi sampai malam hari. Tuhan, ada sesuatu yang dimana aku gagal di sana. Esok perbaiki. Kalau perlu datangi orang yang mungkin Anda menjadi batu sandungan buat orang itu. Katakan minta maaf ya, saya kemarin melakukan ini, mungkin menyakiti hatimu. Hari ini aku mau perbaiki. Kalau perlu bawakan roti saudara. Kalau perlu bawakan buah buat orang itu. Biar dia tersenyum dengan apa yang Anda kerjakan. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Ini ayat yang terakhir untuk kita bersama-sama membacanya. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6, baca bersama-sama. 2, 3. Akal hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Yesus yang telah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan enggak tanggung-tanggung. Dia telah memilih Anda, bahkan Anda memulai sesuatu yang baik bersama-sama dengan Dia. Dan meneruskannya sampai pada akhirnya. Enggak setengah jadi saudara. Kalau manusia dibentuk setengah jadi, apa yang terjadi? Manusia jejadian, gitu kan repot ya. Membuat orang takut. Tapi Anda dibentuk sampai pada akhirnya. Mungkin Anda berkata, aku gagal hari ini. Gak apa-apa, masih ada hari esok. Di mana hari esok jauh lebih baik daripada hari ini. Amin. Biarlah kita semua membawa hati kita. Deklarasikan target tujuan Allah dalam hidupmu. Jangan berhenti pada saat Anda capek, Anda berkata, aku kuat karena Tuhan yang menopang aku. Aku tidak akan mundur, aku akan menyelesaikan apa yang Tuhan telah tetapkan buat hidupku. Mari kita akan bersama-sama sambut firman Tuhan ini untuk kita berkata, ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya kepadamu. Pimpinlah jalanku dalam terangmu, dalam terang firman Tuhan sendiri. Apakah saudara diberkati? Ayo kita bersama-sama songsong hari esok dengan kekuatan Tuhan sendiri. Kalau hari-hari yang lalu Anda mengalami kegagalan, Anda rasa pahit, rasa ketil, rasa malu bahkan, Anda berkata, aku lupakan yang lalu, aku akan mencapai tujuan yang Tuhan telah tetapkan buat hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini. Ajarku mengerti segala rencanamu, dan ajarku berserah hanya kepadamu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan, Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, dalam terang firman-Mu, Tuhan. Dalam terang firman-Mu. Ajarku berjalan, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar Engkau sanggup
Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Menurut kehendak-Mu terjadilah Tuhan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Katakan sekali lagi, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu Engkau yang telah memilih anak-anak-Mu, Engkau yang telah menetapkan langkah-langkah kami, bahkan Engkau sendiri yang akan mendampingi terus sampai kesudahannya Tuhan. Kami mau percaya Engkau Tuhan yang tidak menyerah dan berhenti di tengah jalan. Biar setiap kami menyambut akan kerinduan-Mu, berkata, aku gak akan pernah berhenti. Aku akan menyelesaikannya dengan tuntas sampai garis akhir, menyelesaikan dengan baik. Sebab target Tuhan untuk menyempurnakan setiap kami. Hari ini apabila Engkau diingatkan, bahkan ditarik, diikat dengan pikiran-pikiran masa lampaumu, membuat Engkau gentar untuk maju lagi. Lihat Tuhan yang mengulurkan tangannya. Dia berkata, jangan takut nak, ini aku bersama-sama dengan engkau. Bukan hanya untuk menggandeng engkau, bahkan aku sanggup mengangkat, menggendongmu untuk engkau berpelukan dengan aku sendiri. Hari ini jangan takut, Tuhan yang memegang, Tuhan yang menggandeng engkau, Tuhan sendiri yang memeluk engkau. Dia berkata, ini aku yang pegang akan kehidupanmu. Katakan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, aku percayakan roh, jiwa, dan tubuhku kepadamu Tuhan. Aku tidak perlu takut. Tantangan, rintangan seperti vitamin atau jamu yang membuat aku semakin kuat tidak akan melemahkan aku, sebab Dia yang cakap menanggungnya, yang telah menyelesaikannya melalui kehidupanku. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menguatkan setiap anak-anak-Mu. Engkau tidak akan dibiarkan lemah dan jatuh. Dia akan angkat engkau dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Memberkati putra-putri yang telah Engkau pilih ini Tuhan. Engkau yang akan membawa kami from faith to faith, dari iman menuju iman kesempurnaan yang Tuhan telah tetapkan. Hamba berdoa biar masing-masing kami melihat fokus kepada pribadimu yang sudah menyelesaikannya buat kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati langkah-langkah kehidupan anak-anak-Mu. Kalaupun sudah jatuh, bangkit lagi, bangun lagi untuk menerima kekuatan dari Tuhan sendiri. Dia tidak pernah membiarkan engkau. Terpuji namamu Tuhan. Hari ini Engkau memberkati kami. Sebentar kami akan mengembalikan perpuluhan kami, janji iman kami. Dan bahkan kalau Engkau berbicara untuk mempersembahkan kepadamu, kami mengerjakannya dalam ketaatan. Dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin. Silakan saudara duduk. Ada berita yang akan disampaikan lewat media. Persilahkan.
Tanggal 25 nanti kita akan ibadah bersama-sama, ibadah Natal. Kita mau percaya Dia yang telah lahir untuk menebus setiap kita dengan kasih-Nya. Kita akan merayakan bersama-sama. Saya tadi malam ketemu sama Jamie, dia bilang, sekali-kali mbok Natalan malam hari, oh ya tahun depan. Biar nanti Pak Beni yang mempersiapkan sama Jamie untuk mengerjakan Natal tahun depan ya. Amin. Mari kita akan kembalikan perpuluhan kita, janji iman kita, nasar kita, apa yang Tuhan perintahkan kerjakan dalam ketaatan. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Mari kita panggil berdiri bersama-sama. anugerah Tuhan bagiku. Kita kedangkan tangan kita ke depan. Bapa, kami bawa persembahan ini kepadamu. Biar Engkau disukakan dengan sikap hati yang benar. Apa yang dilakukan menyukakan Tuhan sendiri. Alkitab berkata, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau ke atas segala bangsa di atas bumi ini. Segala berkat ini akan menyertai engkau. Apabila engkau mendengar suara Tuhan, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat ke atasmu dalam lumbung-lumbungmu dan dalam segala usahamu. Dia akan memberkati engkau di negeri yang telah diberikan oleh Tuhan kepadamu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikan dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang kepada perintah Allahmu pada hari ini dan hidup menurut jalan yang telah Tuhan tunjukkan kepadamu, maka segala bangsa di bumi ini akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan menjadi takut kepadamu. Biarlah berkat rahmat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Roh Kudusnya menguatkan engkau, menetapkan engkau, mendisiplin dan menghibur dengan kekuatannya sendiri. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Aku di